Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dengan NIM 41425110074. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas besar dari mata kuliah Operasi dan Kendali Sistem Tenaga Listrik yang berjudul Simulasi Sistem Microgrid dalam satu area menggunakan bahasa pemrograman Python. Program ini dibuat untuk menganalisis respons frekuensi dan tegangan sistem microgrid ketika terjadi gangguan berupa kenaikan beban dan penurunan daya PLTS. Simulasi ini dilakukan pada 3 kondisi, yaitu kondisi A tanpa menggunakan PI controller dan tanpa BAS, kondisi B menggunakan PI controller tanpa BAS, serta kondisi C menggunakan PI controller dan menggunakan BAS. Selain itu, program ini juga dilengkapi dengan perbandingan dari parameter kondisi ketiga tersebut. Lalu ada simulasi AFR, Automatic Voltage Regulator. Kemudian ada simulasi Under Frequency Relay, serta simulasi operasi base selama 24 jam menggunakan strategi reaktif dan antisipatif, serta perhitungan SOC, daya thermal, daya PLTS, cadangan daya, cadangan discharging or charging, dan nilai EENS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur program, proses simulasi, hasil yang diperoleh, serta analisis yang dihasilkan. Pertama-tama saya membuka dulu aplikasi yang digunakan. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi struktur program yang akan dibuat itu ada 9 file. Pertama di file main.py. Di sini merupakan program utama dari simulasi microgrid yang mengatur seluruh berjalannya simulasi. Lalu ada parameter. Jadi di program ini terdapat parameter sistem yang akan digunakan berdasarkan lampiran pada soal yang telah diberikan. Lalu ada model. Di sini berisi model matematis microgrid. Ada step variabel, gangguan beban pada saat waktunya 10 second, penurunan daya PLTS, error frekuensi, integral error, governor, PI control, turbin, base, swing equation. Lalu ada controller. Controller ini berisi algoritma PI controller untuk menghitung nilai dari parameter KP dan KI. Lalu ada optimasi. Di optimasi ini berisi tentang program untuk melakukan grid search dan memperoleh nilai tadi KP dan KI yang terbaik. Lalu ada matriks. Di matriks ini berisi untuk menghitung parameter performa sistem. Ada IAE, ada settling time, daya maksimum base, steady state error, frekuensi minimum. Lalu ada simulasi AFR, automatic voltage regulator. Di sini berisi tentang perhitungan untuk AFR. Jadi ada tanpa menggunakan AFR dan dengan menggunakan AFR.
dan terdapat gangguan reaktif 5 MVR. Lalu ada UVR, simulasi under frequency relay. Jadi di sini berisi tentang program dari simulasi UFR, menghitung besar load shedding berdasarkan frekuensi. Kemudian BAS 24 jam, di sini berisi simulasi operasi BAS selama 24 jam. Di sini menghitung SOC, daya thermal, ada daya charging dan discharging, ada cadangan daya. Jadi di operasi BAS ini terbagi menjadi 2, strategi antisipatif dan strategi reaktif. Nanti hasilnya akan dibandingkan dalam bentuk tabel. Kemudian saya akan running di file program inti menggunakan terminal. Dengan komen python spasi main.py. Lalu enter. Di sini terlihat hasil simulasi dari respons frekuensi sistem. Jadi di sini ada 3 kondisi A, kondisi B, dan kondisi C. Kondisi A ini sistem hanya menggunakan governor sehingga penurunan frekuensi paling besar. Lalu kondisi B yang warna oranye, penambahan PA controller mempercepat pemulihan frekuensi dan mengurangi error. Lalu untuk kondisi C, PA controller dikombinasikan dengan BAS sehingga respons sistem menjadi yang paling stabil. Berikut dari hasil simulasi respon tegangan terminal atau AFR. Jadi di sini AFR ini simulasinya menggunakan AFR dan tanpa menggunakan AFR serta gangguan plus 5. Jadi AFR ini berfungsi menjaga tegangan generator tetap stabil ketika terjadinya gangguan. Berdasarkan hasil simulasi ini, tegangan hanya mengalami perubahan sesaat, kemudian kembali menuju nilai referensi sehingga kestabilan tegangan dapat dipertahankan. Lalu di sini ada parameter dari 3 kondisi. Jadi kondisi A untuk parameter frekuensi minimumnya ini 49,63. Untuk kondisi B frekuensi minimumnya 49,69. Kondisi C frekuensi minimumnya 49,7. Jadi frekuensi minimum ini menunjukkan penurunan frekuensi terbesar. Untuk kondisi A, parameter kedua steady state error-nya 0,3 dan kondisi B 0,1, kondisi C 0,15. Steady state error ini menunjukkan selisih terhadap frekuensi nominal. Untuk parameter ketiganya settling time itu kondisi A 80, kondisi B 80, kondisi C juga 80. Menunjukkan bahwa sistem kembali stabil. Lalu parameter IAE, kondisi A 0,3, kondisi B 0,27, kondisi C 0,21. Digunakan untuk menilai kualitas pengendalian. Jadi semakin kecil nilainya maka semakin baik. Berarti untuk kondisi C menggunakan
PI controller, dan menggunakan base, tegangannya itu sangat relatif stabil. Dan untuk simulasi dari UFR, statusnya tidak aktif, load shedding tidak diperlukan. Karena UFR ini diatur bekerja apabila frekuensi berada di bawah 49,7 Hz selama minimal 0,3 detik. Berdasarkan hasil simulasi tersebut, kondisi tidak lagi aktif atau tidak pernah terjadi sehingga relay tidak aktif dan load shedding sebesar 5 tidak dibutuhkan kembali. Nah, di sini merupakan hasil dari simulasi operasi BAS 24 jam. Di sini ada dua strategi, yaitu strategi reaktif dan strategi antisipatif. Untuk strategi reaktif ini, untuk parameternya itu ada interval waktunya 24 jam, ada daya beban, daya PLTS, daya thermal, daya SOC, cadangan daya, dan nilai ENS. Untuk strategi reaktif ini menunjukkan bahwa hanya strategi reaktif BAS hanya beroperasi ketika daya dari pembangkit thermal dan PLTS tidak mampu memenuhi kebutuhan beban. Selama dari pukul 00 sampai pukul 5, pembangkit masih mampu memenuhi beban sehingga BAS tidak melakukan charging maupun discharging. Akibatnya nilai SOC tetap berada pada 0,6. Pada periode puncak yaitu pukul 6 sampai 21, daya pembangkit thermal telah mencapai batas maksimum sebesar 75 dan PLTS tidak menghasilkan daya. Oleh karena itu, BAS mulai melakukan discharging sebesar 5 pada pukul 6 sampai 7 dan 10 mW pada pukul 9 sampai 21. Penggunaan BAS ini menyebabkan nilai SOC menurun dari 0,6 menjadi 0,2 hingga akhir periode pelepasan daya. Lalu terdapat tabel strategi antisipatif. Jadi di tabel ini BAS melakukan proses charging pada pukul 11 sampai pukul 15. Daya sebesar 3 mW. Pada proses ini memanfaatkan kelebihan daya pada siang hari sehingga nilai SOC meningkat secara bertahap dari 0,6 menjadi 0,9. 0,9. Setelah SOC mencapai batas maksimum, BAS berhenti melakukan charging dan berada dalam kondisi siaga hingga beban puncak terjadi. Pada periode beban puncak pukul 6 sampai 21 dan 10 mW pada pukul 19 sampai 21 untuk membantu memenuhi kebutuhan beban. Akibat pelepasan daya tersebut, nilai SOC menurun dari 0,9 menjadi 0,2 pada akhir periode operasi. Untuk energi total energinya itu reaktif ada 4,0, antisipatif ada 4,0 juga.
Kesimpulannya berdasarkan hasil simulasi operasi dan kendali microgrid, satu area menggunakan Python dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu ada penerapan PI controller yang mampu meningkatkan performa pengendalian frekuensi dibandingkan governor konvensional. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan frekuensi minimum dari 49,63 Hz menjadi 49,69 Hz, serta penurunan steady state error dari 0,3 Hz menjadi 0,1 Hz dan nilai IAE-nya dari 0,3 menjadi 0,2. Lalu penambahan bus bersama PI controller memberikan performa terbaik dalam menjaga kestabilan frekuensi sistem. Frekuensi minimum meningkat 49,7 Hz, SSE menurun menjadi 0,1 Hz, nilai IAE menjadi 0,2 serta daya maksimum bus yang digunakan selama simulasi sebesar 0,03. Lalu pada simulasi AFR menunjukkan bahwa penggunaan AFR mampu mempercepat pemulihan tegangan terminal setelah terjadi gangguan kenaikan daya reaktif sebesar 5 MVR pada detik ke-10. Dibandingkan kondisi tanpa AFR, tegangan terminal dan AVR dapat kembali mendekati nilai 1,0 PU dengan lebih cepat sehingga kestabilan tegangan sistem menjadi lebih baik. Untuk simulasi operasi bus selama 24 jam menunjukkan bahwa strategi reaktif mengoperasikan bus hanya saat terjadi kekurangan daya, sedangkan strategi antisipatif melakukan charging pada pukul 11-3, sehingga SOC meningkat dari 60% menjadi 90%. Sebelum beban puncak malam hari, pada profil beban yang digunakan, kedua strategi menghasilkan total energi not served sebesar 4 mWh, sehingga strategi antisipatif belum memberikan pengurangan ENS dibandingkan strategi reaktif. Berdasarkan hasil simulasi UFR, relay tidak aktif sehingga load shedding sebesar 5 mW tidak diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu mempertahankan kestabilan frekuensi sesuai kriteria operasi UFR yang ditetapkan pada simulasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian. Mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.